Halo anak-anak, selamat pagi. Pertemuan kali ini kita akan mulai masuk ke hardware Arduino. Kita akan mulai praktek langsung Arduino, dimulai dari hal yang paling dasar yaitu input dan output Arduino. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai dari bagian output, yaitu ada digital dan analog output pada Arduino. Nah, ketika kita akan mulai memprogram hardware Arduino secara langsung, selain kita harus paham interface, menu dan fungsi di dalamnya, kita juga harus paham dulu tentang pinout dari Arduino itu sendiri. Ada berbagai macam, ada Uno, Nano, Mega, dan sebagainya. Kali ini kita akan mengambil contoh Arduino Uno. Seperti apa pinoutnya? Ini dia. Nah, di sini ada beberapa pin, ada 0 sampai 13 merupakan digital pin, A0 sampai A5 merupakan analog pin, ada bagian power, ada lampu-lampu indikator termasuk reset, terus USB, ada juga jack untuk power input. Ini juga ada indikator lamp. Nah, untuk memprogram digital input dan output, maksud saya analog dan digital output, kita harus paham dulu nih GPIO-nya atau pin-pin input dan outputnya. Di sini ada RX 0 atau kita patokannya 0 aja, 0 sampai 13. Seperti tadi sudah dijelaskan, pin digital, pin A0 dan sampai A5 yang merupakan pin analog. Fungsinya atau perbedaannya apa sih? Ketika kita menggunakan pin digital, ketika kita memprogram digital input dan output, semua pin ini bisa digunakan, baik pin digital maupun pin analog. Tapi ketika kita mau memprogram analog, tidak semuanya bisa digunakan. Analog input hanya bisa digunakan melalui pin analog input. Analog output atau dalam hal ini disebut dengan PWM itu hanya bisa digunakan di pin digital tertentu. Di sini ada simbolnya, simbol garis lengkung, atau kalau dalam bahasa umumnya itu flag, bendera, simbol bendera. Itu simbol-simbol yang merepresentasikan pin digital yang bisa digunakan untuk mengeluarkan tegangan analog atau PWM. Ada pin 3, pin 4 enggak, ada pin 3, pin 5, pin 6, 9, 10, 11. Nah, itu yang bisa digunakan untuk pin analog output atau PWM. Nah, kalau mau kita mainnya digital, baik input maupun output, semua pin ini bisa digunakan. Kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan praktekkan langsung. Selain hardware, tentu kita harus paham dengan sintaknya, sintak dari program yang akan kita buat. Kali ini kita akan mengambil contoh digital dan analog output. Seperti apa sintaknya, penggunaannya seperti apa, dan perbedaannya gimana. Nah, ini dia sintaknya. Pertama itu harus ada pin mode. Pin mode digunakan untuk mengeset mode pin tersebut sebagai input atau output. Letaknya ada di void setup. Terus ada perintah digital write. Itu untuk mengeluarkan tegangan digital atau output digital. Digital write dalam kurung pin, value. Pin itu nomor pinnya seperti di keterangan ini, dan value itu nilainya. Untuk digital kita mengenal high dan low di sintak Arduino, atau bisa kita ganti dengan 0 atau 1. Nah, sedangkan analog gimana? Analog beda instruksinya. Kalau tadi digital write, sekarang analog write. Formatnya hampir sama, dalam kurung pin, value.
pinnya sama, nomor atau nama pinnya. Nomor kalau kita misal menggunakan nama asli pinnya, atau nama pin ketika kita sudah mengubahnya menggunakan variabel, biasanya const integer atau konstanta integer. Nah, kembali lagi, pin, value-nya gimana? Berbeda dengan digital. Kalau analog itu menggunakan rentang. Kita kan sudah tahu juga perbedaan analog dan digital pada dasarnya. Kalau digital hanya mengenal 0 dan 1, high dan low, on dan off. Kalau analog itu merupakan sebuah rentang. Misal 0 dan 5 volt, batasnya 0 dan 5 volt, maka rentang di tengahnya bisa 2,5 volt, 3,3, 4, dan sekian. Kalau lampu hanya mengenal hidup dan mati, kalau analog itu bisa mengenal redup, agak terang, sampai terang sekali. Itu perbedaannya. Nah, kalau value-nya 0 itu merepresentasikan 0 volt, 255 itu merepresentasikan 5 volt. Angka ini didapat dari mana? Itu ada perhitungannya. Akan kita bahas lebih dalam pada materi PWM. Itu di pertemuan selanjutnya saja. Nah, kembali lagi, baik analog atau digital, kita harus menggunakan pin modenya dulu. Itu harus ada di void setup. Terus digital write dan analog write di void loop. Contohnya seperti apa? Ini dia. Void setup, V-nya harusnya kecil ini, karena Arduino sifatnya cache sensitive. Void setup, pin mode 13, output. Artinya pin 13 ini kita set sebagai pin output. Pin mode 11, output juga. Artinya selain pin 13 kita juga mengeset pin 11 sebagai output. Kenapa ada 13 dan 11? Ini untuk membedakan saja. 13 untuk output digital, sedangkan 11 untuk output analog atau PWM-nya. Kalau sudah kita setting di setup, maka kita masuk ke programnya. Digital write 13, high, artinya dia nyala. Analog write 11,127. Kenapa harus 127? Karena di sini harus masuk antara 0 sampai 255. 127 nanti efeknya gimana, Pak? Nanti kita lihat sendiri hasilnya seperti apa. Sudah ya? Ketika sintaknya sudah, kita lihat lagi di wiring diagramnya. Ini kita ambil contoh yang digital output. Wiringnya otomatis kita mulai dari pinnya. Pinnya ada di pin 13, masuk menggunakan LED, jadi harus ada resistornya. Di seri dengan resistor, di seri dengan LED, terus nyambung lagi ke ground. Ini 0 itu apa, Pak? Ini representasi tegangannya saja. 0 atau low dan 1 atau high. Kita coba ketika tegangannya 0, karena ini kita setting aktif high, aktif low, harusnya kalian masih paham ya. Kalau tidak ya besok lagi kita bahas. Kembali ke materi, ketika pin 13-nya kita set low, digital write dalam kurung 13, low, maka lampunya mati. Ketika kita ganti angka 1 atau high, digital write 13, high, apa yang terjadi? Nanti akan seperti ini. Merah itu merepresentasikan arus yang mengalir. Ketika dia warnanya merah, tandanya ada arus yang mengalir melalui resistor ke LED dan mengarah ke ground. Makanya LED-nya itu nanti nyala. Ketika kita ganti low, otomatis mati. Sesimpel ini untuk digital output. Kalau analog gimana? Nanti kita praktekkan saja. Daripada cuma belajar dari simulasi, intinya ini, 0 itu mati, 1 nyala. 0 tidak ada arus yang mengalir. Ketika 1, maka ini di sini ada 5 volt, dikurangi tegangan LED, terus dibagi
resistornya, itulah nilai arus yang mahal. Itu ya. Kita langsung saja praktekkan. Saya sudah siapkan skema yang seperti ini. Ada resistor, ada LED, dan ada Arduino-nya. Seperti apa? Mari kita lihat di projectnya secara langsung, hardware atau hardware-nya secara langsung. Oke, ini dia. Ini tampilan hardware yang kita gunakan, dan ini software Arduino IDE yang akan kita program. Pertama, biasakan kita program itu ngetik sendiri untuk pembelajaran. Karena apa? Kalau terbiasa copy paste, nanti kita nggak familiar dengan fungsi-fungsinya. Seperti tujuan awal kita, yaitu bisa memprogram tanpa mencontek atau melihat contoh. Pertama, kita harus setting dulu pin modenya. Kan tadi ada dua yang utama, di pin mode untuk set output dan di void loop dengan perintah digital write untuk mengeluarkan tegangannya. Oke, pertama pin mode yang kita gunakan adalah pin 13 dulu sebagai contoh. Terus di sini ada digital write 13, output juga enggak, high. Nah, kita coba upload programnya. Jangan lupa kita buka tools dulu, pastikan board dan portnya itu benar. Boardnya karena kita menggunakan Uno, maka pilih Arduino Uno, dan portnya pastikan yang ada tulisannya Arduino Uno. Kalau sudah benar, kita tinggal upload. Klik upload. Untuk pertama upload pasti akan muncul jendela save. Kita simpan dulu programnya. Kita namai digital analog output. Ini aja, save. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, dia nyala karena perintahnya pin 13 high. Dari mana kita tahu pin 13 ini? Kabel merah nyambung pin 13, masuk ke resistor terhubung ke LED terhubung lagi ke ground-nya. Ya. Kita coba setting mati. Kita ganti. Upload lagi. Nah, sekarang sudah mati. Nah, Pak, gimana caranya untuk berkedip-kedip? Pertanyaannya, prinsip kedip itu gimana? Prinsip kedip itu kan hidup mati. Nah, tinggal kita masukkan aja ke programnya, atau istilahnya itu blink. Kita copy, paste. Kalau ngopi di program sendiri nggak apa-apa. Low, high, kita balik aja. Ini yang high, ini yang low. Kita coba ya, lihat. Apa yang terjadi? Nggak kedip, Pak, tapi nyala terus. Kenapa? Karena ini aslinya berkedip, hidup mati. Tapi karena pemrosesan Arduino itu sangat cepat, kecepatannya itu ya mungkin kecepatan cahaya kali ya, sehingga mata kita nggak bisa melihatnya, kedipannya itu nggak bisa terlihat. Maka dari itu solusinya gimana? Kita beri instruksi delay misal 1000. Satuan delay itu milisekund. Jadi kalau kita kasih 1000, itu tandanya 1 detik. Delaynya cukup 1 atau 2? Harus 2. Kenapa? Karena kalau
kita hanya ngasih delay di sini, jarak antara low ke high itu nggak ada jeda juga. Jadinya dia akan kelihatannya high terus. Atau kalau kita kasih delay-nya di bawah, maka akan terlihat low terus. Kita coba ya. Harus rajin-rajin mencoba agar kalian melihat bukti, bukan sekedar kata-kata. Nah, ini terlihat kan dia nyala terus. Padahal ini ada dua perintah. Sekarang gimana kalau kita pindah sini? Pasti akan terlihat mati terus. Nah, dia terlihat mati terus. Tapi ada hidup mati sedikit ini. Kalau kalian bisa melihat, itu karena on off-nya. Kenapa seperti ini? Karena dari high ke low itu nggak ada jeda. Jadi high low, terus 1 detik high low. Maka dari itu kita harus memberi 2 buah delay seperti ini. On, off, high, low, high, low, high, low, high, low. Itu dia prinsip dari digital output. Oh iya, ada satu yang perlu kalian pahami, perhatikan. Ketika lampu LED yang kita pasang itu menyala, ada di sini simbolnya L, itu juga ikut menyala. Kenapa? Karena memang indikator ini merupakan LED built-in atau bawaan dari Arduino dan terhubung langsung ke pin 13. Ketika pin 13 kita hidupkan, maka otomatis di sini pun hidup. Walaupun terpasang atau tidak dengan LED yang eksternalnya, itu akan tetap hidup. Itu hanya untuk mempermudah programmer saja kalau misalnya mencoba program sesuatu tanpa harus menggunakan eksternal LED. Kita bisa menggunakan internal LED atau LED built-in yang terhubung dengan pin 13. Pin lainnya gimana Pak? Nggak ada, hanya pin 13. Nah, ini program dari digital output. Terus yang analog output gimana Pak? Bedanya apa? Mari kita lihat dulu analog outputnya, sintaknya seperti apa. Kita kembali ke presentasinya. Hampir sama analog write. Pertama harus ada pin modenya dulu, pin output, analog write, terus pin value. Bedanya di value-nya diganti 0 sampai 255. Oke, kita coba di sininya aja ya. Ini hapus dulu. 1 ganti 127 ya. Oke, contoh yang tadi. Diganti analog. Nah, seperti ini. Kita coba. Karena prinsipnya rentang 127 itu kan tengah-tengah antara 0 sampai 255. Jadi kalau kita ganti tegangan ya ada di kisaran berapa ya? 2,5 volt. Tapi faktanya apa? Dia mati. Kenapa? Balik lagi, pin yang kita gunakan bukan pin PWM. 13 kan di sini nggak ada ini, nggak ada simbol benderanya. Maka kita ganti dulu pin 11, pin mode analog write-nya juga 11. Terus di sini kabelnya juga kita pindah ke pin 11. Oke, kita coba lagi. Upload. Dia nyala.
Kok kelihatannya sama aja? Oke, kita ganti nilainya. Jadi ya 10 lah. Upload. Gimana? Agak redup ya, nggak seterang tadi, ya kan? Sekarang kita coba dulu. Kita coba yang berentang. Jadi mati, redup, agak terang, terang, dan terang sekali. Gimana caranya? Tentu kita kasih pembatas jeda menggunakan delay. Nah, delay per 1 detik kali ya, atau setengah detik aja. Sorry, 500. Kita mulai dari 0 terus mungkin 5, berapa lagi, 10, 20, sorry, 20, 50, 50 terus berapa? 100 ya. Langsung tengahnya aja. 127, satu lagi yang terakhir 255. Oke, kita lihat. Kita upload. Apa yang terjadi? Nah, kelihatan. Tak, 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 tak. Kita ganti 1 detik biar lebih jelas. Gimana caranya? Nol, 5, 10, 20, hampir nggak kelihatan bedanya. Kenapa bisa redup? Ya karena tadi tegangan yang dikeluarkan dari pinnya ini nggak 5 volt. Kalau 5 mungkin hanya berapa volt, 1 sekian, 0, sekian volt atau 1, sekian volt. 20 mungkin berapa volt gitu. 127 berarti pertengahannya 2,5 volt, 255 itu penuh berarti 5 volt. Itu yang menyebabkan perubahan keterangan dari LED. Ini fungsi dari pin PWM atau bisa kita anggap sebagai analog output. Walaupun sebenarnya PWM itu bukan analog. PWM itu panjang singkatan dari pulse width modulation. Jadi prinsipnya itu pulsa yang diatur lebar sempitnya. Karena pulsa maka masuknya sebenarnya digital. Tapi ini merupakan ya semacam manipulasi sinyal digital sehingga menyerupai sinyal analog. Kalau kita bermainnya untuk semacam LED seperti ini nggak terlalu pengaruh. Tapi kalau kita sudah main sinyal audio itu akan sangat kelihatan bedanya antara pulsa dengan analog yang benar-benar tegangan analog. Tegangan analog grafiknya seperti apa? Dia berbentuk gelombang sinus, bukan pulsa. Itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini dulu. Paham ya? Dari mana perbedaan dari digital output dan analog output. Nah, pertanyaannya, Pak, kok tadi pas 13 dia nggak error? Ini yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa error dalam program Arduino itu ada 2 jenis. Yang pertama error sintak atau penulisan, yang kedua error logic. Nah, yang kedua ini, error logic ini dia nggak, di sininya tetap munculnya down uploading, nggak error. Tapi ketika dimasukkan di hardware-nya nggak bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Karena logikanya salah.
Kayak tadi, logikanya kan salah. Harusnya pin 13 itu 13 itu nggak bisa buat tegangan PWM, nggak bisa buat output PWM, nggak bisa untuk redup terang, hanya bisa on off. Secara sintak nggak salah karena instruksi analog atau digital write, tadi digital write, pin dan output. Tapi kan secara logik salah, harusnya pin 11 tapi 13. Gitu, itu yang dimaksud error logik. Kalau error sintak itu jelas. Contohnya seperti ini. Kita hilangkan semikolon atau bahasa normalnya itu titik koma. Dalam programming istilahnya itu semikolon. Kita hapus, kita upload. Dia akan muncul error. Expect semikolon before delay. Tidak ada tanda semikolonnya. Ini error sintak. Secara sintak penulisan itu sudah salah. Ada peringatannya. Kadang itu kita sebagai programmer susah ketika kita mengalami error logiknya, karena kita harus ngurut benar-benar. Kalau ini gampang, tinggal kita klik nanti ada muncul di sekitar mana yang salah. Nah, itu dia tadi materi tentang digital dan analog output. Ada pertanyaan dari saya untuk kalian, sebentar ya. Pertanyaannya, gimana cara kita untuk mengatur kecepatan motor dengan Arduino? Kalau tadi kan LED bisa kita atur dua jenis, on off dan redup terang. Nah, kalau motor kecepatan itu kan berarti sifatnya rentang, mulai dari lambat, diam atau mati, lambat, agak kencang, sampai kencang. Nah, itu kira-kira instruksi apa yang digunakan dan wiringnya seperti apa. Apakah bisa langsung dari motor ke Arduino seperti LED tadi? Kalau LED tadi kan hanya perlu resistor. Nah, kalau motor harus tambahan hardware apa lagi, tambahan perangkat apa lagi, atau bisa langsung. Nah, itu pertanyaan untuk kalian, silakan dipikirkan dan dicari jawabannya. Sampai sini dulu pertemuan kita, video kita kali ini. Video berikutnya kita akan membahas lebih detail dengan materi PWM atau analog output atau PWM. Ya, pokoknya itulah. Dari mana PWM itu berasal, prinsip kerjanya seperti apa, perhitungannya gimana, itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan sampai jumpa.